Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Dwi Putra Anyana, peserta PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 Kementerian Agama, bidang studi Pendidikan Agama Hindu, LPTK Staf Negeri Empu Kunturan Singaraja, dengan nomor induk mahasiswa 2401171165. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, siap melaksanakan ujian kinerja sebagai praktik pembelajaran di SD Negeri 3 Pancasari. Yang praktik di kelas 5 dengan materi Pancayanya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Pada asalnya kurang tangan jadi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini ya, lebih baik kita melakukan doa agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Silakan giliran yang memimpin doa pada pagi hari ini. Oke teman-teman, marilah kita berdoa melantunkan rambaian pada asalnya. Silakan kembali. Terima kasih. Mana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, baik sekalian. Kita bisa berjumpa di kesempatan pagi hari ini dengan suasana yang walaupun mendung tapi harus tetap semangat ya anak-anaknya. Kalian sudah siap belajar pada pagi hari ini? Sudah? Oke, kalau sudah Bapak mau cek kesiapan kalian. Buku sudah ada? Buku paketnya? Buku catatannya? Pulpen untuk menulis sudah? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan mengabsensi kalian terlebih dahulu siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Gita Kalista, Dio Dario, dan Jessica. Jessica juga. Oke, semuanya hadir ya. Pernah dengar kata yatnya? Pernah. Yatnya pernah dengar. Salah satu contohnya apa? Yang pernah kalian lakukan yatnya di rumah. Dia berdoa salah satunya. Berdoa, bersih-bersih. Oke, kita gabung dulu. Apa lagi? Bersih-bersih di mana dulu? Nah, di rumah, di kamar, di halaman, ya, di tempat suci, ya itu juga. Ayo, siapa lagi mau? Apa lagi contohnya? Pernah melantunkan puja Trisanyo? Pernah, pasti pernah. Tadi pas kalian ke sekolah, ya kumpul di halaman, melakukan puja Trisanyo. Di rumah sembahyang yang dibilang oleh Dian, itu juga termasuk yatnya. Dio juga bersih-bersih di tempat suci, itu juga termasuk dengan yatnya. Nah, itu yatnya yang kalian lakukan di rumah. Walaupun kalian tidak menyadari hal itu adalah sudah termasuk kalian melaksanakan tentang yatnya. Pancayanya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pancayanya. Kalian paham tentang arti dari pancayanya, pengertian panca, pengertiannya dari bahasa mana. Nah, itu peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian pancayanya. Ada 5 bagian yang tadi itu. Pancayatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pancayatnya. Pancayatnya berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi,
pancayatnya adalah 5 macam persembahan suci atau korban suci yang dilaksanakan atas dasar hati tulus ikhlas dalam usaha mencapai kesempurnaan hidup. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan Buddhisme. Semoga bermanfaat ya. Dari pancayatnya, panca artinya 5, jaya artinya persembahan. Kepada siapa? Yang pertama, dewayanya kepada siapa? Yang dewasa. Yang kedua, budayanya kepada siapa? Kepada alam, kepada Buddha atau makhluk di bawah kita. Yang ketiga apa? Fitra. Kepada siapa fitrahnya? Ya, kepada leluhur orang tua kita. Yang keempat adalah manusiaannya. Kepada siapa? Ya, sama kalian, teman kalian. Siapa lagi? Adik kalian, saudara kalian, kakak kalian. Yang terakhir, bersihannya kita kaitkan pancayatnya yang pernah kalian lakukan di rumah. Nah, seperti yang dibilang Dian tadi, sembahyang itu termasuk ke bagian yang mana? Riwayatnya. Terus yang dibilang Dio tadi bersih-bersih lingkungan itu termasuk yang bagian mana? Budayanya. Nah, itu contohnya yang pernah yang kalian lakukan di rumah. Nah, sebelum masuk ke pancayatnya, di sini ada kerangka dasar agama Hindu. Kita mempunyai 3 kerangka dasar dalam agama Hindu. Yang pertama ada namanya tatwa. Itu sebagai landasan filsafat atau pengetahuan kalian. Yang kedua ada susila. Susila sebagai landasan dalam bertingkah laku. Nah, yang nomor 3 ada acara. Acara sebagai landasan untuk melaksanakan upacara dianya. Acara di Bali disebut dengan piodalan juga. Panca dianya terbentuk dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang memiliki arti 5 dan kata yanya dari kata yaj. Nah, itu asal katanya, akar katanya yaj. Berarti mempersembahkan, mengorbankan dan memanusiakan. Berdasarkan pengertian dari kedua kata tersebut, maka pancayatnya dapat diketahui sebagai 5 macam. Ingat, 5 macam. Bagi panca artinya 5. Persembahan suci atau upacara korban suci yang dilaksanakan atas dasar hati yang tulus ikhlas. Seperti Bapak katakan tadi, dasar dari pelaksanaan ayatnya itu adalah ketulus ikhlasan dari seseorang yang melaksanakan hatinya. Ya. Nah, di sini ada dasar pelaksanaan pancayatnya. Pernah mengenal kata Trirena? Pernah dengar sebelumnya, sebelum Bapak jelaskan Trirena? Nah, inilah yang membuat adanya pelaksanaan dari yatnya. Ada 3 hutang. Tri artinya 3. Rena artinya hutang. Nah, dengan demikian kalian baru lahir saja sudah membawa hutang. Bukan hutang berupa uang atau material. Hutang itu ada 3. Yang pertama ada Dewa Rena, yang kedua ada Fitra Rena, yang ketiga ada Resi Rena. Nah, hutang ini bukan berupa uang, tetapi lebih kepada kewajiban kalian. Nah, kepada ketiga yang harus kalian bayar ini. Yang pertama Dewa, Fitra dan Resi. Nah, ini bagian-bagian dari panca yanya. Yang pertama dewayanya, yang kedua budayanya, yang ketiga budayanya, yang keempat manusianya, kelima manusianya. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok berjumlah 5 orang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 2. Kamu ke sana. Ini lagi 1 ke sini. Mata 5. Ini lagi 1. Nah, dan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang Bapak akan bagikan teman kerjanya. Silakan dilihat dulu. Ini namanya LKPD.
Coba kerja peserta didik. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Nanti kalian bahas bersama kelompok kalian, diskusi. Yang mana? Ya, isi identitas kelompok kalian, nama peserta anggotanya ya, anggota kelompok kalian. Tulis nama lengkapnya nanti. Siapa yang ketuanya pertama, lalu anggotanya seterusnya sampai menjelang 5. Di sini sudah ada tempat untuk menjawab, ya. Nah, di setiap pertanyaan sudah ada tempat untuk menjawab. Kalian bisa diskusi nanti bersama teman kelompok kalian. Setelah kalian berdiskusi, nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan, ya, presentasikan ke depan. Nah, nanti kalau ada yang belum belum dipahami tentang pertanyaannya, nanti bapak yang akan ke tempat kelompok kalian untuk menjelaskan, ya. Waktunya bapak kasih kalian waktu 20 menit, ya. Dimulai dari sekarang. Dah, kamu satu. Dah. Ya. Oh, di sini ada jawab satu. Nah, ini juga baca. Punya teman, ada masalah. Bagaimana cara jawabnya singkat saja, enggak, jawabannya udah tahu jawabannya. Contohnya, misalnya bagian masuk bagian ya, misalnya kita sampai mulai presentasinya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti yang tampil ke depan bisa 1 orang, bisa 2 orang perwakilan kelompoknya. Kalau bisa 1 orang boleh, 2 orang juga tidak apa-apa. Kalian bisa membaca hasil diskusi kalian, ya. Oke, kelompok 4 silakan. Sejak nomor 3. Nomor 3 silakan. Menyebutkan nama upacara dan bagian dari upacaranya. Ya, lebih yang jelas ya saya. Upacara perseruan, upacara mabed, upacara bayi-bayi lahir, upacara usianya. Nah, yang pertama apa nimba kita disanyo dewayanya. Yang kedua upacara percaruan utayanya. Apa utayanya yang kalian buat di kelompok? Nyepi. Utayanya. Nyepi. Apa lagi? Selain percaruan utayanya. Upacaranya bukan kegiatannya. Nanti kalian keliru itu ya. Nah, ingat upacaranya. Yang nomor 3 upacara ngaben fitrayanya. Ada yang lain selain ngaben? Tidak, semua ngaben dibuat? Ya. Ada yang tidak bikin fitrayanya? Tidak. Oke, semua buat ngaben. Setelah itu upacara bayi baru lahir ya manusianya. Contoh lain ada? Dulu bulanin. Apa lagi? Kelompok 3 kali buat manusianya. 3 bulanan. 3 bulanan sama. Potonan, potonan juga. Ada. Yang nomor 5, isiatnya yaitu upacara Eka Jati. Ada yang lain selain Eka Jati? Tidak ada? Tidak ada yang lain selain Eka Jati? Tidak? Tidak ada. Nah, Eka Jati. Ada yang lagi satu namanya Dwi Jati ya. Nah, itu. Kalau lengkapnya Eka Jati dan Dwi Jati. Tidak?
Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan yang kalian kurang pahami dari kelima jawaban atau pertanyaan yang kalian buat tadi? Sudah jelas? Nah, itu terkait contoh-contoh pelaksanaan apa? Pancayatnya dan bagian-bagian dari pancayatnya yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti itu. Sebelum kita akhiri, Bapak akan mengevaluasi kalian. Silakan kalian menjawab. Ada 5 soal pilihan ganda ABC saja. Silakan dijawab ya, isi namanya. Sudah? Silakan dikumpul ya sudah. Sudah? Sudah semua ya? Sudah semua mengumpulkan jawaban dari yang Bapak kasih tadi? Sudah? Sudah. Nah, makna atau manfaat dari pelajaran pancayatnya yang kalian pelajari hari ini itu berpesan moral agar kita setiap melaksanakan upacara itu dengan rasa yang tulus ikhlas. Dengan rasa yang tulus ikhlas, ketulus ikhlasan itu yang jadi modal yang utama, bukan materi. Nah, bukan besar atau rendahnya pelaksanaan niatnya. Contohnya bukan kemewahan yang dari pelaksanaan niatnya, seperti itu. Tapi ketulus ikhlasan itu yang kita cari dari pelaksanaan niatnya. Nah, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah jelas? Nah, oke, nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan di pertemuan yang selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan Nina, tutup dengan doa mantra Gayatri juga. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pada ini. Pada asalnya. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini. Pada asalnya. Kurang para mesanti. Santi.